Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Domala Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kewirausahaan yang berjudul dengan nasi cokot. Yang kita ketahui, makan di pagi hari sebelum memulai aktivitas sehari-hari atau biasa disebut dengan sarapan telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Indonesia. Sarapan bertujuan untuk memasok 15-30% dari total kebutuhan gizi harian. Merupakan langkah yang penting untuk menjaga kesehatan, meningkatkan aktivitas dan produktivitas sehari-hari. Namun dalam praktiknya, meskipun sarapan merupakan kebiasaan yang penting, ternyata masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak menjadikan rutinitas sehari-hari. Padahal sarapan sangatlah penting bagi penyerapan konsentrasi di tubuh kita. Bagi mereka yang sering berpergian atau beraktivitas di luar rumah, membawa alat makan tambahan bisa menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan dan efisiensi. Selain itu juga karena masyarakat sulit menemukan pilihan sesuai dengan selera mereka, melihat dari permasalahan yang ada, usaha nasi cokot ini hadir sebagai solusi praktis dan inovatif untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Dengan konsep unik penyajian nasi cokot yang memungkinkan konsumen untuk menikmati hidangan tanpa perlu membawa alat makan tambahan seperti sendok, garpu, atau menyediakan variasi menu lauk dan sambal yang lezat serta bergizi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan potensi atau visi misi usaha. Tujuan saya memilih usaha ini yaitu memberikan pengalaman makanan yang unik dan autentik kepada pelanggan dengan menyajikan nasi cokot yang berkualitas tinggi dan bervariasi. Potensi yang baik didapatkan ketika sebuah makanan yang diberikan akan cocok dengan lidah konsumen, sehingga makanan yang ditawarkan akan memiliki nilai plus ketika sudah diberi rasa yang pas. Selanjutnya ada visi. Visi saya untuk membuat nasi cokot yaitu menjadi pelopor dan ikon dalam industri kuliner dengan menyediakan pengalaman makanan yang unik, praktis, mengenyangkan, dan autentik melalui konsep nasi cokot yang inovatif dan berkualitas. Misi saya itu memberikan pengalaman kuliner unik, menghadirkan pengalaman makanan yang unik, praktis, mengenyangkan, dan autentik melalui penyajian nasi cokot dengan beragam pilihan lauk dan menu yang lezat. Setelah itu ada keunikan produk. Dengan memberikan keunikan produk sebagai yang pertama ada food stall, nasi cokot akan beroperasi sebagai sebuah food stall yang menempati lokasi strategis di area dengan lalu lintas tinggi seperti pusat pembelanjaan, area perkantoran, kampus universitas, atau kawasan kuliner yang populer. Yang kedua ada layanan delivery yang menawarkan layanan pengiriman untuk pelanggan yang ingin menikmati nasi cokot di rumah, kantor, dengan opsi pemesanan melalui aplikasi atau telepon. Setelah itu ada keunikan produk. Dengan memberikan keunikan produk sebagai yang pertama ada food stall, nasi cokot akan beroperasi sebagai sebuah food stall yang menempati lokasi strategis di area dengan lalu lintas tinggi seperti pusat pembelanjaan, area perkantoran, kampus universitas, atau kawasan kuliner yang populer. Yang kedua ada layanan delivery yang menawarkan layanan pengiriman untuk pelanggan yang ingin menikmati nasi cokot di rumah, kantor, dengan opsi pemesanan melalui aplikasi atau telepon. Selanjutnya ada analisis pasar. Kita tahu bahwa makanan tradisional Indonesia sedang naik daun di kalangan konsumen yang mencari keaslian rasa dan pengalaman kuliner lokal. Masyarakat perkotaan yang sibuk mulai menginginkan makanan praktis namun otentik, nasi cokot dapat memodifikasi dengan lebih praktis dalam penyajiannya, misalnya dengan menggunakan kemasan untuk memudahkan konsumsi. Sedangkan di Indonesia sekarang banyak sekali masyarakat yang menjual produk makanan dengan harga miring dan berkualitas seperti nasi uduk, nasi pecel, nasi kuning, dan lain sebagainya. Namun, untuk berhasil dalam pasar yang kompetitif, usaha ini harus dapat menawarkan produk dengan rasa yang konsisten, harga yang bersaing, serta strategi pemasaran yang tepat. Kita juga harus tahu tempat yang akan kita jadikan usaha, memilih tempat yang strategis seperti di pinggir jalan, yang dekat dengan kampus, perkantoran, ataupun tempat pekerjaan lainnya. Atau kita juga bisa menitipkan kepada kantin sekolah ataupun kantin perkantoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Dengan membuat rencana pemasaran sebagai berikut,
Yang pertama ada pemasaran media sosial, yang kedua ada membuat konten visual yang menarik, yang ketiga ada customizable option, yang keempat ada Instagramable presentation, yang kelima ada mengimplementasikan program royalitas digital yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan poin, diskon, atau voucher gratis untuk pembelian berikutnya setiap kali mereka membeli nasi cokot. Yang keenam ada promosi kelompok, yang ketujuh ada strategi mulut ke mulut atau word of mouth. Yang kedelapan ada challenge kreativitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan lokasi dan target pasar, yaitu pemasaran nasi cokot ini dengan menitipkan kepada inkubator kampus Universitas PGRI Madiun yang ada di Jalan Setiabudi nomor 85 Kandigoro Madiun. Dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut strategis karena berada di dalam kampus yang setiap harinya ramai dilewati oleh para mahasiswa. Dengan memberikan target pasar kepada pekerja kantor, mahasiswa, anak sekolah, dan lain-lain yang mencari sarapan, makan siang, atau makanan malam yang cepat, praktis, murah, dan mengenyangkan. Wisatawan yang ingin mencoba hidangan autentik atau lokal dengan penyajian yang modern, yang setelah itu dengan masyarakat umum yang tertarik dengan pengalaman makanan yang unik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang finansial. Finansial saya yang pertama ada modal, yaitu dengan membeli daun jeruk, daun salam, tomat, cabai merah besar, cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daging ayam filet, ikan tongkol, sosis sapi, beras, minyak goreng, penyedap rasa, garam, gula, pasir, merica bubuk, lengkuas, kemiri, jahe, serai, saus tomat, saus gochujang, saus tiram, saus teriyaki, kecap manis, kecap asin, daun kemangi, tepung serbaguna, tepung maizena, tepung jeruk nipis, telur, cuka, baking soda, wijen, kertas nasi custom dengan total keseluruhan 208.000. Dan ada biaya operasional dengan peralatan yang sudah tersedia seperti wajan, spatula, sendok, pisau, telan, dan pembelian satu mangkok seharga 4.000. Analisis profitabilitas seperti peptobal biaya atau kuantitas. Yang pertama ada di harga 212.000 dengan jumlah nasi 50. Jadi 212 dengan kejumlahan yang tadi 208 ditambah dengan 4.000 tadi menghasilkan total 212. Dan dengan jumlah nasi sebanyak 50. Jadi 212.000 dibagi 50.000 adalah dengan total 4.240. Jadi harga minuman per bungkusnya adalah 4.240. Maka saya akan menjual produk seharga 5.000 per bungkusnya, sehingga pendapatan kami dengan 50 bungkus nasi dikali 5.000 seharga 250.000. Jadi keuntungannya adalah 38.000. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap ini dapat dijabarkan bahwa setiap produk memiliki kekurangan, yaitu nasi yang tidak tahan lama, masa simpan dan jangkauan pasar yang terbatas, tidak cocok bagi konsumen yang tidak menginginkan nasinya itu bisa dicampur. Yang harus kita lakukan atau tahap lanjutnya yaitu menjaga persediaan bahan baku yang mencakupi dengan membangun hubungan yang solid dengan pemasok, melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan yang memiliki rencana darurat untuk mengatasi kegagalan peralatan, melakukan pelatihan reguler kepada staf untuk meningkatkan kecakapan mereka, menggunakan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mengamankan harga bahan baku, memantau biaya operasional secara teratur dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, memiliki rencana keuangan yang solid dan mencadangkan darurat untuk mengatasi masalah likuiditas, memperkuat diferensiasi merek atau keunikan produk yang tidak ditemukan di produk lain, memperkuat diferensi merek dengan menyediakan kualitas produk yang unggul, melakukan inovasi pelayanan pelanggan dan menu, memantau pesaing secara teratur dan menyesuaikan strategi pemasaran dan harga sesuai kebutuhan.